الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrillah para asatidzah, para hujjaj, jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Allah memberikan taufik dan hidayah as-sihat wal afiyah sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan tentang rukun iman antu'mina birusul. Yang pertama antu'mina billah, yang kedua wa malaikatihi, ketiga wa kutubihi, keempat wa rusulihi. Beriman tentang rasul-rasul. Ada nabi, ada rasul. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi. Adapun bilangan nabi saja yaitu sejumlah bilangan 124.000 nabi. Kemudian begitu juga ketika Rasulullah SAW wafat, Rasul meninggalkan 124.000 sahabat. Nah, kebilangan Rasul sebilangan adadu ahlil badar, bilangan sahabat yang mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Dia mengatakan 313, 314 atau 315. Adapun yang wajib kita imani itu 25 sebagaimana dalam Al-Qur'an. Nah, ini Rasulullah para nabi dan rasul diperkuat dengan mukjizat. Untuk apa? Memperkuat dakwah mereka. Adapun kejadian sesuatu sebelum nabi atau rasul diangkat menjadi nabi rasul yang nama irhas. Itu kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat manusia yang terjadi sebelum nabi diangkat menjadi rasul. Contoh apa? Seperti baginda Rasulullah SAW lahir, kemudian mengucapkan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Rasul dalam keadaan sudah disunat lahir. Ketika Rasulullah lahir apa? Api yang selama 1000 tahun tidak padam, ketika baginda Rasul lahir padam seketika. Kemudian patung-patung yang disembah orang kafir Quraisy yang di Mekah tersungkur. Kemudian baginda Rasul ketika usia kurang lebih 2 tahun atau 4 tahun, ketika disusui Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dibelek oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Intinya apa? Supaya Allah melihatkan bahwa baginda Rasul memang hati bersih, tapi dihilangkan sifat yang kurang bagus supaya setan tidak masuk. Tapi tetap bagus supaya memperhatikan malaikat Jibril bahwa Nabi ini tuhron ada tuhri, suci di atas suci, bukannya kotor, suci dibersihkan lagi, lebih suci lagi. Kemudian ketika perjalanan baginda Rasul dengan kakeknya dinaungin oleh daripada awan, supaya itu di antara irhas daripada kejadian yang luar biasa yang terjadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, adapun setelah nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Banyak sekali mukjizat sebelumnya sudah diterangkan. Nah, sekarang bilangan rasul. La yajibu alaina ma'rifatu adal anbiya wa rusul bihasrin.
bagi kita seorang muslim tidak wajib mengetahui jumlah bilangan rasul baik nabi dan rasul secara terperinci. Ya, ini kenapa 313, 314, 15, 124 ribu. Ini semuanya dari baginda Rasul yang ngasih tahu kepada sahabat, tabiin sampai kepada kita. Tidaklah ulama mengatakan ini melainkan apa? Daripada guru-gurunya sampai para sahabat sampai Rasulullah. Ya, bal yajibu alaina ay ya'taqida ijmalan anna lillah rusulan wa anbiya. Bahkan kita wajib meyakini bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nabi dan rasul. Ya, awwaluhum Adamu wa akhiruhum nabiyuna Muhammad. Ya, secara ijmal global pokoknya Allah mempunyai nabi dan rasul, yang pertama Nabi Adam, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran sebutkan apa? Minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Minhum di antara mereka para nabi dan rasul man qasasna 'alaik, ada yang kami telah ceritakan pada kalian. Itu jumlah yang 25 ya. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka nabi dan rasul kami tidak ceritakan. Ya, itu ya lebih dari 25. Ya. Ar-rusul madhkura fil Quran. Ya, adapun rasul-rasul yang disebutkan Al-Quran, ya, yajibu alaina ma'rifatur rusul madhkurin fil Qur'an al-azim tafsilan hum 25. Adapun bagi kita seorang muslim wajib mengetahui bilangan rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an, kan minhum man qasasna 'alaik. Di antara mereka para nabi dan rasul ada yang telah kami ceritakan. Ada berapa? Wa hum 25. Itu ada 25 nabi dan rasul. Yang pertama Adam. Nabi Adam, apalah kita nih ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, wa Ilyas, wa Yasa, wa Yunus, wa Zakaria, wa Isa, wa Muhammadun alaihimus salatu wassalam. Nah, kita enggak ceritakan satu persatunya ya, sekedar kita kenal ya, apalah itu ya, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah ada 25 yang wajib kita imani. Nah, apa sih hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul? Ya, kalau rasul udah pasti nabi. Nah, kalau nabi tidak disampaikan kepada umat, tapi kalau rasul disampaikan kepada umat. Sebagaimana apa? Ketika baginda Rasul di Gua Hira setelah 40 hari ya, beliau namanya menyendiri beribadah dengan syahadat Nabi Ibrahim. Nah, setelah 40 hari apa? Dipeluk ya. Iqra ma'ana biqari. Bacalah, kata baginda Rasul apa? Ma'ana biqari. Saya tidak mampu membaca. Sampai 3 kali oleh malaikat Jibril dipeluk. Barulah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu baru menjadi nabi doang. Belum menjadi rasul. Kenapa? Itu Iqra sampai 5 ayat itu ayat yang pertama turun ke baginda Rasul, belum jadi rasul. Kenapa? Belum ada perintah. Nah, setelah itu baru dari situ Nabi menggigil, pulang ke rumah Sayyidah Khadijah ya, zammiluni apa? Selimutkanlah aku. Maka turunlah ayat surah secara sempurna, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir tuh. Nah, qum fa'anzir baru ada peringatan ya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum bangunlah, fa'anzir dan berilah peringatan. Berarti apa? Baru ada perintah. Untuk apa? Menyampaikan dakwah. Pertama siapa dulu? Yaitu keluarganya dulu, baru lingkungan sekitar. Ya, yang tadi Iqra 5 ayat belum ada perintah untuk menyampaikan. Berarti baru nabi. Tapi ketika ada surah terus secara sempurna, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir sampai akhir ayat, baru ada perintah untuk menyampaikan. Nah,
Ini Al-Quran yang kita baca kan dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Tapi turunnya apa? Mufarraqan. Ya, jadi ketika Al-Quran turun ke langit dunia, apa namanya? Daf'atan wahidah, sekaligus di langit dunia. Nah, ketika turun ke baginda Rasul, mufarraqan atau munajaman, berangsur-angsur ala hasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian. Ya. Jadi apa? Bukan berarti Al-Fatihah turun yang pertama kali, bukan. Ya, tapi yang turun pertama kali apa? Surat Al-Alaq 5 ayat. Tapi ayat yang terakhir turun ke baginda Rasul, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat hum yaf'alun. Ya. Nah, kalau Al-Maidah, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, itu ayat terakhir tentang hukum ahkam. Ya, itu pada Hajjatul Wada, ya, ba'dal asr, Nabi kurang lebih 80 hari setelah itu baru meninggal dunia. Jadi tentang hukum ahkam sudah habis. Berarti turunnya di Madinah, ya kan? Hajjatul Wada sudah habis. Hajjatul Wada, nah itu apa? Ketika wukuf di Arafah berarti turunnya di mana? Di Mekah, ya. Nah, tapi Madaniyah, sekalipun turunnya di Mekah Hajjatul Wada, tapi Madaniyah kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Nah, tapi ayat yang terakhir Nabi sebelum meninggal berapa hari kemudian itu namanya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu berapa hari kemudian Rasul baru wafat. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita yang tahu apa? Ayat yang terakhir al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam, benar, tapi tentang ayat hukum ahkam. Tapi ayat terakhir tapi apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat hum la yuf'alun. Surah Al-Baqarah, ya. Terus saya lupa ayat berapa tuh. Apa hikmahnya baginda Rasul diangkat menjadi Rasul? Hikmatu irsal Rasul irsyadul khalqi ila ma'rifatil khaliq. Tujuannya Allah mengutus para nabi dan rasul irsyadul khalqi, untuk memberi petunjuk kepada makhluk, ya, ila ma'rifatil khaliq, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ma yajibu ayyurafun sifah, dan untuk mengetahui apa yang wajib kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tabyini anwa'il ibadat wal muamalat, dan hikmahnya juga Allah mengutus nabi dan rasul apa? Untuk menjelaskan tentang cara-cara ibadah dan cara muamalah, hubungan kita sama manusia. Ya, wa tabsyi ahli iman wa ta'ah bil jannah wa thawab. Dan juga, ya, memberi kabar kepada orang yang beriman dan orang taat dengan surga dan pahala, dan orang-orang yang mengingkari dengan neraka. Ya. Nah, itu apa? Ini kalau Allah Ta'ala rusulam mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Ya. Jadi apa? Tujuannya apa? Rusulam mubasyirin. Allah mengutus para nabi dan rasul mubasyirina wa mundirin, memberi kabar gembira. Apa-apa? Orang yang beriman, orang taat, bil jannah. Ya. Di surat apa? Lam yakunil innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, sebaliknya wa mundzirin, beri kabar ancaman, ya, peringatan, innalladzina kafaru in ahlul kitab musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu namanya mundzirin, ya. Kemudian apa? Li alla yakuna linnas, supaya apa? Tidak ada bagi manusia 'alallahi hujjatun. Supaya tidak ada apa? Ada menyalahkan kepada Allah setelah diutusnya para nabi dan rasul. Ya, jadi mereka manusia enggak ada alasan, ya. Kenapa saya masuk neraka ya Allah? Karena Engkau ya Allah mengutus para nabi dan rasul, enggak ada. Kenapa? Karena rusulam mubasyirina wa mundzirin. Kenapa? Udah ada peringatan, udah ada kabar gembira.
Supaya pali alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah, supaya tidak ada bagi manusia hujjah menyalahkan terhadap Allah. Ya. Ya kenapa ya Allah engkau enggak mengirim nabi dan rasul sehingga kami enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti diimani atau tidak. Nah, itu supaya tidak ada apa? Ada alasan. Dengan sebab adanya ada rasul, maka apa? Mereka enggak bisa memberikan alasan lagi. Kenapa? Udah ada nabi dan rasul. Nah, kalau sekarang apa? Nabi enggak ada, rasul udah enggak ada. Ya kata baginda Rasul, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Ya. Ulama ummati, ulama nabiku seperti apa? Ulama ummati kata baginda Rasul, ulama umatku kal anbiya bani Israil, seperti nabi para rasul. Nah, itu apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya, ketika zaman sebelum Nabi Muhammad, nabinya rasulnya meninggal, ya udah. Zaman fitrah, ada zaman kekosongan. Berarti kalau nggak ada nabi dan rasul, mereka tidak menyembah Allah, mereka nggak kena apa-apa. Bagaimana terserah Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, mereka hambamu ya Allah, wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka ghafurur rahim. Tapi setelah ada Nabi Muhammad wafat, nah ada apa? Para ulama. Ya, jadi ajarannya apa? Tidak putus. Ya, ulama ummati, ulama umatku kata baginda Rasul, kal anbiya bani Israil. Mafhum ya. Nah, sekarang kita perlu ketahui sifat Rasul. Ya, nanti ada orang apa? Ngaku-ngaku setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi. Kan begitu. Ya, kata baginda Rasul, ana awwalu man khuliqa wa akhiru man bu'itsa. Aku kata baginda Rasul, awwalu man khuliqa. Ya, hamba yang pertama diciptakan secara alam arwah. Ya, secara alam arwah, sebelum ada alam semesta ini, sebelum ada malaikat, sebelum ada langit dan bumi, semua alam semesta yang pertama diciptakan itu nur Nabi kita Muhammad SAW. Tapi wa akhiru man bu'itsa. Tapi yang terakhir diutus Nabi dan Rasul dapat Nabi Muhammad secara alam jasad. Nah, maka kalau sudah ada kata-kata begitu baginda Rasul, kalau ada orang ngaku Nabi dan Rasul berarti apa? Fahuwa kadzdzab, maka dia pendusta. Nah, perlu kita ketahui sifat Rasul kayak bagaimana sih? Perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ini suatu yang kewajiban bagi Nabi dan Rasul. As-sifatul wajibah fi haqqi Rasul arba'un. Sifat yang wajib kita imani, kita ketahui bagi Rasul ada 4. Pertama as-sidqu. Itu artinya jujur. Itu mutabaqatul khabar lil waqi. Ya, sesuainya khabar bagi kejadian. Ya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kata baginda Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa di Al-Qur'an, tidaklah aku berbicara illa wahyu yuha, kecuali apa? Wahyu daripada Allah. Namanya mutabaqatul khabar lil waqi, sesuainya kejadian khabar pada kejadian. Fayajibu alaina an na'taqida bi anna jami'a ma ja'a bihi rusul qaulan wa fi'lan sidqun wa haqqun. Maka wajib bagi kita apa yang seluruh datang oleh Rasul, yang dibawa oleh baginda Rasul, baik ucapan dan perbuatan, sidqun wa haqqun, jujur dan benar, pasti. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ya, itu kan apa? Qaulan wa fi'lan. Ya, dalam ada kitab khusus namanya Ad-Dardir, menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 7, sampai Sidratul Muntaha, ya, sampai mendapatkan perintah salat. Itu namanya sidqan qaulan wa fi'lan. Jujur dengan ucapan dan perbuatan. Nah, ketika turun belum nggak ada semalaman, baginda Rasul udah apa? Sebelum subuh udah nyampe. Nah, siapa yang pertama membenarkan? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya apa? Dijulukin As-Siddiq. Ya, orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasul itu apa? Sayyidina Abu Bakar. Maka digelarnya As-Siddiq. Ya.
Nama aslinya bukan Abu Bakar tapi Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi gelar Abu Bakar karena apa? Karena pagi-pagi ya, ketika apa? Orang belum membenarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasul wahyu, maka Sayyidina Abu Bakar sudah membenarkan seperti kejadian apa? Isra Mi'raj. Maka digelar As-Siddiq. Ya, qala Allah Ta'ala sadaqallahu wa rasuluh, sungguh benar ya Allah dan Rasulnya. Wad dalilul aqli ala dzalik, itu tadi dalil Al-Qur'annya. Sadaqallah wa rasul. Dalil akalnya bagaimana? Jikalau memang tidak nampak zuhurul mu'jizat ala aidihim falau lam yakun shadiqin lakanu kadzibin. Jikalau maka mereka para nabi dan rasul tidak benar, lakanu kadzibin, maka mereka pendusta. Ya. Baginda Rasul apa? Kan dijuluki Al-Amin. Baik ucapannya, perbuatan Al-Amin. Kenapa? Karena nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Ya. Itu semua orang kafir Quraisy itu mengetahui Nabi dia sejak kecil sampai sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu apa? Al-Amin, apa? Orang yang jujur. Ya, jadi tanda-tanda kenabian dari kecil sudah ada sifat Al-Amin atau As-Siddiq, kejujuran. Ya. Tapi kenapa mereka mendustakan? Bukan dari nabinya, tapi apa yang dibawa oleh nabi. Ya, apa yang dibawa nabi mereka mengingkarinya. Tapi adapun ya, sifat nabinya jujur, mereka nggak mengingkari karena yang dibawa inilah yang bisa merusak daripada keyakinan mereka, maka mereka tidak beriman. Ya, tentunya apa? Semuanya ketentuan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada kehendaki, tapi Allah berikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua al-amanah. Ya. Al-amanah itu apa? Kalau bahasa kita apa? Kalau asli kan jujur. Kalau amanah apa? Megang apa? Al-amanah terpercaya ya. Tapi kalau di sini maksud al-amanah bagi Rasul hifdzu zawahir mubatinihim. Allah menjaga zahir mereka dan batin mereka minal wuqu' fi manhi anhu wal karaha. Ya, jadi kalau di sini maksud amanah bagi Rasul terpercaya apa? Allah menjaga zahir mereka, artinya perbuatan zahir mereka dan batin mereka dari sesuatu yang dilarang. Ya. Kalau kita terkadang apa? Zahirnya iya, hatinya apa? Tidak, kan begitu. Nah, kalau al-amanah apa yang terjadi zahir batin itu terjaga semuanya oleh Allah. Jadi hati dan di luarnya sesuai, enggak kayak belangkon gitu ya. Itu namanya al-amanah ya. Jadi Allah menjaga zahir dan batin terjatuh dalam suatu yang dilarang atau yang makruh. Ya, namanya maksum, terjaga. Nah, kalau kita enggak al-amanah ya. Ketika ada berbuat salah, kita ngaku-ngaku iya padahal hati kita ngingkari. Itu berarti enggak amanah ya. Ketika ditanya, "Bang, kok tumben bawa duit cuma segini?" Iya, tadi habis itu apa? Ban kempes, ada yang bermasalah motor, padahal apa? Habis beli ini beli itu. Ya kan apa? Itu namanya zahirnya begini tapi hatinya mengingkari, berarti enggak amanah. Nah, kalau Nabi dan Rasul al-amanah terpercaya, zahir dan batin Allah jaga dari sesuatu yang dilarang apalagi makruh. Qala Allah Ta'ala hikan Rasul, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian rasulun amin, terdapat rasul-rasul yang jujur ya. As-siddiq, jujur dalam kata ucapan. Artinya apa yang diucapkan oleh baginda Rasul ya, maka apa? Semuanya dari wahyu. Kalau al-amanah dari sikap ya. Jadi siddiq dari ucapan, tapi al-amanah terpercaya dari sikap ya. Apa yang zahir dan batin sesuai, terjaga daripada maksiat. Yang ketiga at-tabligh. Sifat yang wajib kita imani at-tabligh, itu menyampaikan ya. Wa huwa isal ahkam allati umiru bi tablighi ila musalihim. Itu apa?
menyampaikan hukum-hukum yang mana mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Fayajibu an na'taqida annahum alaihi wassalatu wassalam ballagu ma umiru bitablighihi. Maka wajib bagi kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul menyampaikan apa yang telah diperintahkan untuk disampaikannya. Ya. Ma akhfa 'alan nas min dzalika syai', maka sedikit pun tidak ada yang disembunyikan kepada manusia, baik sengaja maupun lupa. Ya. Itu namanya at-tabligh. Jadi ketika semua yang disampaikan telah selesai, barulah para nabi rasul baru wafat. Kenapa? Sudah habis. Apa dalilnya? Alladzina yuballighuna risalatallah. Alladzina mereka para nabi dan rasul yuballighuna risalatillah. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidaklah mereka takut kepada seseorang illallah wa kafa billahi hasiba, dan cukup bagi Allah sebagai penolong. Jadi semua yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat semua disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Ketika sudah selesai barulah mereka wafat. Itu namanya sifat at-tabligh. Ya. Nah, dalil akalnya apa? Ya. Jikalau mereka menyembunyikan sesuatu, maka mereka disebutnya al-kitman, berarti menyembunyikan ilmu. Maka mustahil bagi mereka. Yang keempat al-fatonah, cerdas. Ya, siddiq, tabligh, amanah, tabligh, fatonah. Apa sih al-fatonah? Hiddatuz zakat, tajamnya pemikiran. Wat tayaquzut tam, dan kesadaran yang sempurna. Li ilzamil khusum wa ibtali da'awihim, untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadi Jadi Nabi dan Rasul adalah orang yang paling cerdas di kalangan umatnya. Supaya kalau ada sesuatu yang kebatilan, maka sanggup para Nabi dan Rasul untuk membantah kebatilan mereka. Namanya Hiddatuz zaka wa tayaquzut tam. Tajamnya kecerdasan dan kesempurnaan dalam mengeluarkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Jadi kalau di dalam suatu kaum Nabi dan Rasul itu orang yang paling cerdas dan paling bijak dalam memutuskan sesuatu untuk mematahkan musuhnya. Ya. Fayajibu alaina an na'taqida alaihi wasallam akmal ahli zamani fil aqli wal fatanah. Maka wajib kita meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang paling sempurna pada akalnya dan kecerdasannya pada suatu kaum. Wa dalil aqli ala dzalika anna Allah taala asalahum iqaqil haqqi wal batil. Dan adil akalnya adalah Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk membenarkan sesuatu yang hak dan membatalkan sesuatu yang batil, dan untuk membatalkan musuh, artinya mengalahkan musuh. Ya. Nah, apa dalilnya? Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Itulah dalil-dalil kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Jadi ketika ada orang kafir tentang al-fil, ya, al-fil mal-fil, al-fil al-khutumuhu tawil. Fil itu yang belalainya panjang. Maka Nabi langsung ibtalul batil, membatalkan yang batil. Turun ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah itu nama ibtalul batil, untuk mengalahkan musuh. Ya. Nah ini kisah-kisah ini itu banyak diceritakan dalam Qisasul Anbiya. Kita nggak bahas dah ya. Jadi sifat yang wajib kita imani sifat Rasul ada 4. Pertama as-siddiq. Berarti lawanannya Al-kadzib, dusta. Ya. Kemudian yang kedua al-amanah, terpercaya. Berarti lawanannya Al-amanah lawanannya khianat. Ya.
Kemudian at-tabligh menyampaikan, lawanannya al-kitman menyembunyikan. Kemudian keempat al-fatana cerdas, lawanannya al-balada bodoh. Enggak mungkin nabi dan rasul bodoh. Nah, ini cukup nih ya, tentang keimanan kita kepada baginda rasul. Nah, berarti kan kalau nabi dan rasul ada mukjizat. Nah, bagaimana para aulia ya? Itu namanya kekasih Allah. Apakah ada dalilnya? Ada, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut ya, kepada Allah al ulama. Kenapa disebut ulama? Al ulama warathatul anbiya. Nabi itu kan dalam Al-Qur'an apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang takut kepada Allah al ulama, bukan kiai, bukan. Ya, al ulama artinya takut kepada Allah. Nah, baginda Rasul bersabda, ya, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada ajaran Nabi. Ya, kenapa? Kata baginda Rasul, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Ulama umatku seperti para nabi daripada Bani Israil. Nah, kalau Nabi dan Rasul punya namanya mukjizat, Nabi dan Rasul orang Bani Israil punya mukjizat. Tapi ulama umatku nggak dapat mukjizat, namanya karamah, kemuliaan. Ya, sama tuh al-karamah, kejadian yang luar biasa pada hamba Allah, bukan para nabi dan rasul, tapi orang yang saleh. Ada dalil nggak? Ada. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ya, karena orang nggak percaya dengan karamah. Dalilnya mana? Di antaranya itu ya, kejadian Nabi Zakaria ketika masuk tempat kamarnya Sayyidatuna Maryam, ketika itu masih belum dewasa ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu dalil karamah. Bukan nabi dan rasul, tapi aulia, kekasih Allah. Apa sih kekasih Allah? Al-muttaqun, orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka dapat karamah. Apa itu karamahnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria, kan Sayyidatuna Maryam ini ponakan Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya, wajada indaha rizqa, mendapatkan rezeki. Itu apa rezekinya? Ya, makanan atau buah-buahan ketika musim panas, ketika itu ada buah-buahan musim dingin. Jadi kalau lagi di daerah tersebut musim panas, yang datang makanan atau buah-buahan musim dingin. Nah, ketika musim dingin datangnya musim panas. Itu kan namanya khariqul adah, menyalahi adat kebiasaan ya. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana ini buah-buahan? Padahal sekarang musim panas, tapi yang ada musim dingin, atau sebaliknya lagi musim dingin musim panas. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Itu Itu namanya namanya karamah. Itu dalil Al-Qur'an. Itu sebelum dewasa Sayyidatuna Maryam, sebelum Allah titipkan janin Nabi Isa. Nah, ketika Allah titipkan janin Nabi Isa tanpa ayah, kan dia mau makan nggak bisa. Apa turun ayat wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban jani. Wa huzzi goyangin tuh. Ya. Sekarang ibu lagi hamil, jangan orang hamil. Pohon korma digoyang gitu, jatuh gak tuh pohon buahan? Nggak bakal jatuh. Kenapa? Korma itu bakal matang kalau ada musim panas, yang panas baru matang. Tapi ini wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam goyangin tuh batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban janiya, maka akan berguguran korma yang matang. Padahal belum musim panas. Kenapa? Itu namanya karamah. Ya, nanti banyak dalil-dalil lagi Al-Quran tentang karamah kemuliaan Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul.
Kita bisa gak? Nah, kalau kita namanya maunah, ya, bukan karomah. Kenapa? Amal ibadah kita belum seberapa. Ya, masih banyak maksiat yang kita lakukan. Contoh pemaunah, kita lagi jalan, tiba-tiba kita ditabrak misalkan, mental, nggak kenapa-napa, tuh namanya maunah. Ini pernah kejadian nyata, ya, teman orang tua, teman ngaji. Beliau mengamalkan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Akhir At-Taubah. Ada Al-Qur'an enggak tuh? Takut salah. Benar At-Taubah ya? Ya. Itu baca habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali. Insya Allah kalau ada kejadian apa begitu, Allah selamatin. Itu apa? Ya, teman orang tua ngaji, amalan itu. Ketika pakai sepeda, masih jualan susu perah, daerah buncit. Ini yang Haji masih kenal daerah buncit, masih itu ya dulu ya. Teman orang tua udah meninggal, yaitu daerah buncit. Di Galparang kan masih banyak susu dulu ya, kandang sapi. Nah beliau itu Pak, suka keliling jualan susu sapi, nah karena mereka sendiri ditabrak. Ya. Mental itu orangnya, sepedanya, ya orangnya kenapa-napa, seger buger. Malah apa yang ringsek apa yang nabrak. Tanya amalnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Habis maghrib 7, habis subuh 7. Cukup, Bu. Kalau mau amalin itu. Ya alhamdulillah kita sih udah lama ngamalin laqad ja'akum, kalau maghrib enggak kesempet habis sisa. Ya, subuh enggak sempet, ya habis 2 bagaimana, yang penting apa? Pagi, malam gitu aja. Ya. Kalau bisa habis maghrib 7, habis subuh 7. Bagaimana kalau sambil nyetir motor? Boleh, sambil nyuci boleh. Ya bebas, enggak mesti duduk begini. Cuma terkadang kalau enggak sambil duduk habis sholat suka kelupaan gitu doang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang nanya silakan, kalau enggak ditutup. Oh iya, besok ingetin bainal khutbah baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu yang enggak sholat Jumat ya udah dengerin ketika khutib turun di antara 2 khutbah, baca itu apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali, insyaallah rezekinya Allah cukupin setahun ke depan. Ya. Kalau yang jadi apa? Ya antara khotib, kan khotib pertama selesai, duduk, ya kan? Nah itu baca. Bagaimana Ustaz kalau khotib udah kelar, baca aja udah. Ya. Nah begitu juga ketika jadi makmum, ya pendengar, khotibnya udah naik ke atas, belum selesai 35 Ahmad Rasulullah, baca tapi jangan terucap dalam hati. Kenapa? Orang lagi khotib nggak boleh baca-bacaan. Ya. Nah khotibnya bagaimana? Itu khotibnya ketika duduk itu baca aja Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 30 kali. Udah selesai baru dibangun khutib kedua. Ya, itu ada yang mengatakan apa? Yang baca jamaah, ya. Ketika doa si khotib doa nih, si jamaah Ahmad Rasulullah kan nggak keuber, nggak fokus. Nah, kalau kita dapatnya itu dari guru di ijazah apa? Bainal khutbatain, di antara 2 khutbah. Jadi ketika khotib duduk istirahat tuh, nah baca itu Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, baik yang pendengar maupun yang khotib. Nah kalau ibu-ibu ya di rumah dah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah hitungnya 1, bukan Ahmad Rasulullah 1, Muhammad Rasulullah 1, bukan, tapi Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah hitungannya 1. 30 sebentar kau Bu. Ya. Bentar, enggak ada semenit. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita udah lancar, udah terbiasa,
itu apa? Cepat, kayak orang mobil balap, sama kita baru nyetir mobil, gimana sih bawanya? Kayak begitu lidah kita. Ya, jadi lidah. Terus bagaimana kita agak lambat? Nggak apa-apa. Ya, Ahmad Rasul, Muhammad Rasul, Ahmad Rasul, Muhammad Rasul. Ya, dosisnya segitu, jangan lebih, jangan kurang. Ya, dosisnya segitu, jangan lebih, jangan kurang. Tetap ya, khotib udah naik nih khutbah kedua, karena mungkin khotibnya kagak tahu, udah baca dalam hati sambil dengar khotib. Nah, kan kekurangannya berapa nih? Misalkan baru 15 contohnya, kurang 20, udah baca dalam hati. Ya. Kalau udah diucapin, nanti hati bakal connect sendiri. Gitu. Paham Bu ya? Nah, kayak begini-gini, ya kalau bisa diamalin. Ya. Ya, alhamdulillah kita udah ya dari masih ini sih, dari mondok udah dibaca. Ya, jadi apa alhamdulillah, kata ulama, jarobna hadzal amal fawajadna kadzalik. Puluhan tahun kita ngamal ini, fawajadna kadzalik, maka kami mendapatkan apa yang mereka ucapkan. Apa? Namanya mujarab. Ya. Dokter yang senior sama dokter junior, obatnya mujaraban mana? Ibu meriksa nih, ada dokter yang masih muda sama yang sudah tua. Ibu datang ke mana? Yang tua apa? Dia udah pengalaman. Dilihat doang apa? Udah kasih kan begitu. Nah, ulama mengatakan seperti apa? Mereka sudah ngamal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tinggal kita apa? Tinggal kita mau aja begitu. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa tanqusna. Allahumma ya man wafaqa 'ala al-khairil khair wa 'anam 'alaihi wa fiqna al-khanna 'alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma tahiyyatu wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa afikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.